Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil review artikel yang saya baca. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik, Bapak Yandi Hermawandi, S.Sos, MSI. Sebelum ke pemaparan materi, izin memperkenalkan diri. Nama Fani Dila Febrianti dengan NPM 240711224145. Mahasiswa Fakultas Fkominfo, Prodi Ilmu Komunikasi, mahasiswa aktif semester 2. Yang selanjutnya pemaparan materi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan partai-partai politik umat Kristiani yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani di Indonesia. Partai politik berbasis keagamaan Kristen ini muncul sejak pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga pada masa reformasi pada pemilu 2004. Tujuan penelitian ini adalah menemukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi periode 2024-2029. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai-partai politik umat Kristiani pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Salah satunya yaitu menjaga hak-hak minoritas. Yang selanjutnya, umat Kristiani juga bergiat di dalam partai-partai politik berbasis agama. Pada masa setelah kemerdekaan, mereka pernah mengenal Partai Kristen Indonesia yang disebut juga dengan Parkindo dan Partai Katolik Parkat. Umat Kristiani pun tak ketinggalan turut mendirikan partai politik untuk berjuang dalam panggung politik formal. Yang selanjutnya, namun dari sekian banyak partai politik Kristiani tersebut, mungkin hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau juga disebut dengan PDKB, Partai Kristen Nasional Indonesia disebut juga KRISNA, dan Partai Damai Sejahtera disebut juga PDS yang mendapatkan suara cukup signifikan. Banyaknya umat Kristiani yang berminat membentuk partai politik aliran ini dinilai cukup fenomenal. Kiprah umat Kristiani di panggung politik nasional menarik untuk dikaji. Yang selanjutnya, minat umat Kristiani untuk membentuk partai politik tentu memiliki alasan-alasan tertentu pada setiap fase perubahan sosial politik nasional. Agenda-agenda politik dan program pun dijalankan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut. Yang selanjutnya, bagi umat Kristiani, keberadaan partai politik berbasis agama ini bisa menjadi sarana dan kendaraan untuk menyalurkan aspirasi yang terkait kehidupan mereka di Indonesia. Kehadiran partai politik merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi. Demokrasi atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung pada kehadiran partai politik, terlepas dari fungsi atau tidaknya partai politik tersebut. Yang selanjutnya, membeludaknya jumlah partai termasuk Partai Umat Kristiani merupakan salah satu pertanda proses demokrasi itu berjalan. Dalam kaitan dengan proses demokrasi itulah penting kiranya menganalisis kiprah partai politik umat Kristiani di Indonesia. Kajian pustaka dan kerangka teori beberapa buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dapat membantu dalam penulisan penelitian ini. Yang selanjutnya, buku Yesus dan Politik, sebuah bunga rompi yang ditulis oleh para pakar dari beragam latar belakang pendidikan ini sebenarnya sedikit menyinggung keberadaan PDS. Dengan demikian, bisa dikatakan kehadiran PDS sesungguhnya merupakan kendaraan atau sarana bagi umat Kristiani untuk menjadi umat yang berteologi secara baik, yaitu yang berteologi secara politis. Yang selanjutnya, Latui Homalo bahwa membangun, memelihara, dan mengembangkan masyarakat, bahkan ikut menjaga perdamaian dunia, tidak mungkin terjadi tanpa politik. Pada perspektif itulah pentingnya umat Kristiani untuk bersikap lebih politis. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila terdapat kekeliruan yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.